dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang luar biasa, mengangkat puji-pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang satu perkara, yaitu tentang hadiah di titik nadir. Ada satu perkara, ada satu hadiah yang Tuhan persiapkan bagi setiap pribadi. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang, bahkan banyak orang tidak sampai ke titik nadir. Karena sebelum mereka sampai ke titik itu, mereka sudah menyerah duluan. Dan mereka sudah tidak mau lagi berjuang untuk sampai ke titik di mana mereka nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Dan justru disitulah Tuhan berikan satu hadiah yang namanya ketekunan. Saudaraku, hadiah ini seringkali dibungkus dengan bungkusan yang kurang menyenangkan, yaitu dengan seperti letih lesu, putus asa, tidak berpengharapan. Itu bungkusan-bungkusan yang kita lihat. Saudaraku, kita juga sudah belajar bagaimana di titik nadir sebelum kita mencapai ke titik itu, kita dipersiapkan, kita harus mempersiapkan satu akar yang kuat. Kita belajar bagaimana apa yang tidak kelihatan, yaitu kil atau bobot yang ada dari perahu layar yang bisa berlayar sampai mengarungi samudra, itu harus lebih berat daripada apa yang kelihatan di atas permukaan air. Saudaraku, ini bicara mengenai yang namanya karakter-karakter yang saudara harus persiapkan jauh-jauh hari. Nah, saudaraku, hari ini kita akan lihat lebih jauh lagi tentang bagian berikutnya daripada apa yang akan kita terima dari hadiah di titik nadir ini. Coba kita kembali melihat dari Ibrani 12. Perhatikan kembali Ibrani 12 ayat yang pertama saja. Ibrani 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Judul perikop, nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Saudaraku, kitab Ibrani berkata begini, mari kita tanggalkan semua beban, supaya kita bisa melakukan satu perkara. Apa satu perkara yang dikatakan oleh kitab Ibrani ini? Supaya kita bisa berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saya ingin saudara betul-betul memperhatikan satu kebenaran ini. Ada perlombaan di dalam setiap hidup kita masing-masing. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seringkali dalam perjalanannya, kita akan mulai memandang ke kanan dan memandang ke kiri. Dan kita mulai terhanyut, disingkirkan, dibelokkan dari perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tahu awalnya bahwa perlombaannya itu adalah begini. Yang diwajibkan bagi kita adalah melakukan seperti ini. Tetapi dalam perjalanannya ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak alasan, bahkan alasan-alasan yang seakan-akan baik dan bahkan rohani sekalipun yang melencengkan kita dari tujuan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya melihat dan menyaksikan begitu banyak pasangan-pasangan yang menikah diberkati di hadapan Tuhan. Semua mereka, kalau boleh saya katakan jujurnya, semua mereka masuk ke dalam pernikahan dengan hati yang tulus, dengan satu tekad yang benar, yang mereka yang diberkati. Memang ada orang-orang yang menikah hanya karena mau hartanya. Ada pemuda yang menikah dengan nenek-nenek yang kaya raya, karena berharap nenek ini segera meninggal dan kemudian hartanya menjadi miliknya. Saudaraku, yang saya mengerti, yang saya lihat, semua mereka yang diberkati di hadapan Tuhan, semua mereka punya niat yang benar, tekad yang tulus, dan punya sumpah di hadapan Tuhan yang benar. Tapi tidak semuanya mereka terus berjalan sampai ke ujung.
Bahkan mereka hanya menikah beberapa tahun saja. Saudaraku, saya ikuti satu pembicaraan dari keluarga yang anak-anak ini mau bercerai, padahal baru menikah 2-3 tahun. Dan setelah dirujuk, diperdamaikan sedemikian rupa, semuanya sama-sama keras. Sudah nggak perlu lagi dipertahankan. Saudaraku, saya bertanya-tanya, kenapa pernikahan yang awalnya diawali dengan satu tekad yang jujur, niat yang luhur, ternyata berakhir dengan kehancuran. Karena di dalam perjalanannya, mereka lupa apa tujuan mereka, apa perlombaan yang diwajibkan bagi mereka. Pada awalnya sang suami berkata, saya ingin membahagiakan istri saya. Saya ingin melakukan sesuatu yang mulia supaya istri saya bisa mendapatkan hidup yang benar dan yang baik. Ternyata dalam perjalanannya ada perkara-perkara yang lebih menyenangkan bagi sang suami atau juga bagi sang istri. Sehingga mereka lupa akan tujuan perlombaan yang diwajibkan bagi mereka. Usaha yang dibangun dengan partnership, pada awalnya semuanya baik, semuanya punya tekad yang baik. Tetapi dalam perjalanannya, keuntungan telah membelokkan pandangan manusia. Sehingga mereka berani menggagalkan kerjasama itu. Hanya sekedar untuk bermain curang dan mengambil sesuatu yang lebih daripada partnership itu. Hamba-hamba Tuhan yang ditahbiskan, yang saya lihat sendiri, saya tumpang tangan sendiri. Semuanya saya yakin pada waktu pertama kali berlutut di hadapan Tuhan, semuanya punya tekad yang luhur. Semuanya dengan jujur berkata, Tuhan, aku akan melayani Engkau sepenuh hatiku, tanpa pamrih. Bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari uang. Tetapi dalam perjalanannya, saudara akan melihat hamba-hamba Tuhan mulai berguguran. Kenapa mereka berguguran? Karena satu perkara, mereka dibelokkan dari tujuan pertandingan yang diwajibkan bagi mereka. Saudaraku, saya ingin sampaikan, setiap perkara, setiap aspek yang saudara dan saya jalani hari-hari ini, perhatikan betul-betul apakah engkau masih berjalan di dalam pertandingan yang diwajibkan bagimu. Sebab kalau enggak, saudara enggak akan pernah sampai ke titik nadir. Hanya kalau saudara berani terus berjalan di dalam perlombaan yang diwajibkan bagimu, saudara akan sampai ke titik nadir. Dan disitulah engkau akan menerima hadiah daripada Tuhan Allahmu sendiri. Saudaraku, ini satu perkara yang perlu saudara perhatikan. Beberapa hari terakhir ini, seperti yang juga Pak Purba sampaikan beberapa waktu yang lalu, saudara akan melihat hamba-hamba Tuhan besar mulai berjatuhan. Dan saudaraku, semakin hari saya lihat dan saya renungkan, saya mulai menjadi takut, betul-betul saya menjadi takut. Saya share dengan beberapa orang ring satu, saya katakan, saya tuh takut betul melihat kejadian-kejadian hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan, jatuh dengan cara seperti itu. Tanpa disadari, dia lupa pertandingan yang diwajibkan bagi dirinya. Saudaraku, hari ini dengan waktu yang tidak panjang, saya ingin saudara betul-betul perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Hal-hal yang bisa membelokkan saudara dan saya, itu tidak selalu hal-hal yang jelek. Seringkali adalah hal-hal yang baik dan bahkan seakan-akan rohani. Saya ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel 15, perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai keempat, silakan. 1 Samuel 15 ayat yang pertama, judul perikop Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba,
unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Saudara lihat, ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi Saul, Raja Israel. Secara eksplisit, secara jelas Tuhan berkata melalui Samuel, tumpas semua orang-orang Amalek. Jangan disayangi. Lembu, sapi, kambing, domba, semuanya tumpas. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Saul. Ayat yang ke-7, silakan. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Seterusnya, silakan. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 11 sekarang. Aku menyesal. Ayat 11. Ya, silakan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Sudah lihat, Tuhan memberikan satu garis yang sangat jelas kepada Saul. Apa yang harus dia lakukan. Tetapi kemudian Saul menyelamatkan kambing, domba, lembu, sapi yang tambun-tambun. Dan kemudian kepada Samuel, Saul berkata begini, semua itu kuselamatkan sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Saudaraku, sekarang kita nggak usah berargumentasi menyelidiki niat hati Saul. Katakanlah apa yang Saul katakan, itu benar. Bahwa niatnya untuk memberikan korban bagi Tuhan. Jadi kambing, domba, sapi, lembu yang tambun-tambun itu diselamatkan oleh Saul. Supaya dipersembahkan sebagai korban bagi Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata gini, Tuhan menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja. Kenapa Tuhan menyesal? Bukankah Saul seandainya benar bahwa dia punya niat baik, niat luhur untuk memuliakan Tuhan dengan persembahan korban kambing, domba, sapi, dan lembu. Hanya hewan-hewan yang kosher yang dipertahankan, yang baik-baik oleh Saul. Untuk persembahan bagi Tuhan. Let's say if it is absolutely true, betul-betul benar seperti apa yang Saul katakan. Tetapi sekalipun demikian Tuhan menyesal. Kenapa Tuhan menyesal? Karena Tuhan telah tetapkan satu garis perlombaan yang harus dilakukan oleh Saul. Saudaraku, perhatikan satu perkara ini. Kalau saudara lupa, ingat betul-betul perkataan ini. Jika ada perkara yang lebih buruk dari berhasil melakukan apa yang baik dan berguna, adalah gagal melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan. Saul melakukan dengan sempurna semua apa yang ditetapkan kepada dirinya. Amalek dibantai habis. Kambing, domba, lembu, sapi yang tambun dipersiapkan untuk Tuhan. Tetapi ini bukan kehendak Tuhan. Ada perkara-perkara yang saudara dan saya akan hadapi di depan saudara. Seakan-akan itu baik, bahkan rohani sekalipun. Seakan-akan itu alkitabiah, tetapi keluar daripada rencana Tuhan. Saudara tidak akan mendapatkan hadiah, ketekunan, dengan melakukan apa yang seakan-akan baik sekalipun. Karena itu bukan perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Nah saudaraku, dalam perkara ini kita perlu betul-betul selalu memperhatikan kebenaran ini. Dan bisa saja dalam kehidupan saya sendiri, ya, kehidupan saudara. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, menjadi berkat di banyak tempat, bisa melenceng dari rencana Tuhan. Bisa melenceng dari pertandingan yang digariskan, yang diwajibkan bagi mereka. Kenapa bisa? Nah hari ini kita akan betul-betul perhatikan kebenaran ini. Saudaraku,
Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dan secara singkat kita akan renungkan bagaimana Tuhan menjanjikan satu perkara untuk saudara dan saya mendapatkan ketekunan ini. Coba lihat Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31, silakan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, kalau saudara ingat mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan, ada satu perkara yang unik daripada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu bisa hidup sampai sekitar usia 80 tahun. Dan di tengah-tengah masa hidupnya, dia akan mengalami yang namanya titik nadir dari hidupnya. Di titik itu, dia menjadi lemah, dia menjadi tidak bertenaga lagi. Bulu-bulunya menjadi begitu lebatnya sehingga berat untuk dia terbang. Cakarnya menjadi begitu panjangnya sehingga tidak lagi cekatan untuk bisa menangkap mangsanya. Paruhnya menjadi mulai tidak lagi tajam dan mulai membengkok. Saudaraku, di titik itu kalau Raja Wali tidak bisa bertahan, maka dia akan mati perlahan-lahan. Karena dia akan menjadi burung yang mandul gitu ya, yang bisa cuma berjalan-jalan. Karena dia tidak bisa menukik dan terbang dengan seperti seharusnya dia dipersiapkan. Pada saat-saat itu, burung Raja Wali mengalami masa yang namanya masa penanti-nantian. Dia harus terbang ke satu batu karang yang tinggi. Dan dengan mulutnya sendiri, dengan paruhnya sendiri, dicabuti semua bulu-bulu sayapnya yang sudah terlalu panjang. Menjadi gundul dan tidak mampu melakukan apa-apa. Kuku kakinya dia cabuti sendiri. Dan dia tunggu sampai dia pulih total. Itulah yang disebut kata menanti-nantikan seperti Raja Wali. Dan firman Tuhan katakan gini, orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan, dia akan memperbaharui kekuatannya seperti pada burung Raja Wali. Dia akan terbang dan tidak menjadi lelah. Dia akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Saudaraku, satu perkara ini lama saya renungkan. Dan ini mungkin sederhana, kedengarannya sesuatu yang biasa dan mungkin sesuatu yang mudah untuk didengar. Tapi pada kenyataannya untuk dilakukan gak mudah, saudaraku. Belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ini satu perkara yang sederhana. Tetapi di dalam menanti-nantikan Tuhan inilah, saudara akan melihat satu kekuatan baru. Yaitu ketekunan yang akan dirajut oleh Tuhan. Dan di situ saudara akan diluruskan kembali kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Kepada pertandingan yang saudara dan saya harus lakukan. Saudaraku, tidak ada cara lain kecuali belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita memang disudutkan, dipaksakan untuk berada di posisi seperti ini. Saya ingin berikan beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Saudara mengenal satu nama Abraham. Abraham adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan Tuhan tentukan bahwa dari benih Abraham akan dibangun satu bangsa yang berbeda dari seluruh bangsa di muka bumi. Bangsa ini akan menjadi blueprint daripada kerajaan surga. Bangsa ini akan menjadi contoh bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri manusia. Bangsa ini mengikat sumpah dengan Tuhan sang penciptanya. Dan Abrahamlah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemula daripada perjanjian ini. Saudaraku, kemudian Tuhan katakan gini, Abraham kau gak punya anak, tapi aku akan berikan keturunan bangsa-bangsa kepadamu. Saudara tahu berapa lama Abraham menanti-nantikan? 25 tahun. Dalam proses itu, orang gak sabar. Orang melihat perkara-perkara yang tidak masuk akal. Istrinya sudah mati haid. Abraham sudah terlalu tua untuk bisa punya anak. Kemudian istrinya menawarkan satu solusi.
Ini Hagar, silahkan hasilkan keturunan daripadanya untukku. Begitu Hagar melahirkan anak, belum lama Hagar disebut mengandung dan akan punya anak. Sarah istri Abraham sudah mempunyai niat yang lain. Dia katakan usir anak itu dengan ibunya. Karena dia telah menyakiti hatiku. Saudaraku, itulah manusia. Dia punya ide, dia punya rencana. Kemudian belum lama ide itu terjadi. Sekarang ide itu dinullify, dibatalkan dengan sendirinya. Hanya karena sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia rasakan. Saudaraku, manusia bisa mengalami kegagalan. Dan akibat kesalahan itu sampai hari ini keturunan Abraham belum selesai membereskan pertikaian di dalam garis keturunan ini. Saudaraku, selama proses 25 tahun menanti-nantikan, saudaraku, saya pelajari dan saya renungkan, apa karakter hebat daripada Abraham? Apa yang dilakukan Abraham? Abraham itu pengembala kambing domba, lembu sapi. Gak punya kemampuan apa-apa. Gak punya kehebatan, tidak mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa sama sekali. Abraham hanya mengembalakan domba. Saudaraku, sampai pada satu ketika Abraham dilihat oleh Tuhan, siap untuk menerima hadiah karena ketekunannya ini, lahirlah seorang anak. Dan setelah anak itu lahir, menjadi cukup dewasa, satu-satunya, sekarang Tuhan katakan, sekarang Abraham serahkan anak itu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapanku. Saudaraku, saya melihat gak ada hal hebat sama sekali daripada diri Abraham, kecuali satu perkara. Abraham itu adalah orang yang belajar menanti-nantikan Tuhan. Belajar tunggu akan rencana Tuhan. Dan dalam proses menunggu ini, Tuhan rajut karakter-karakter ilahi, kerelaan, satu ketekunan, satu kesabaran, satu percaya di dalam diri Abraham. Saudaraku, ini betul terjadi. Gak sampai Tuhan sendiri katakan, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Karena betul-betul dia dirajut kepercayaannya di dalam proses menanti-nantikan Tuhan. Yusuf adalah orang yang sama. Setelah dia menerima visi dari Tuhan, kemudian visi itu bertindak sebaliknya daripada apa yang dia lihat. Justru setelah dia menerima visi, hidupnya menjadi turun seperti spiral down, turun ke bawah dan makin merosot keadaannya. Dia dibuang dari satu tempat ke tempat lain. Dia dijual sebagai budak. Dari budak dia mulai diperlakukan seenaknya. Dan kemudian dia difitnah. Dari tempat perbudakan kemudian dia dipindahkan ke penjara. Dan di penjara dia dilupakan untuk beberapa tahun lamanya. Saudaraku, 13 tahun Yusuf mengalami satu proses. Sebagai anak muda yang gak tahu apa-apa. Menerima visi dari Tuhan. Tempatkan diri saudara dan saya di posisi Yusuf. Pasti ada pergumulan di dalam hatinya. Ada begitu banyak pertanyaan. Ada begitu banyak keluh kesah yang Yusuf pertanyakan kepada Tuhan. Apa salah saya? Kenapa Tuhan tempatkan saya di posisi seperti ini? Apakah saya minta visi dari Tuhan? Saya tiba-tiba diberi visi dari Tuhan. Dan visi itu membawa saya ke tempat ini. Sampai 13 tahun. Yusuf terputus dari sanak keluarganya. Bahkan terputus daripada semua masyarakat. Yusuf itu hidup di dalam penjara yang paling bawah. Bersama-sama dengan tikus-tikus yang kelaparan. Saudara bisa bayangkan. Ada banyak keluhan. Saudaraku, penjara seperti itu membuat manusia lupa bahwa dia itu manusia. Saya melihat bagaimana kekejaman Nazi Jerman di Auschwitz. Manusia, orang-orang Yahudi yang dipaksa ditinggal di sana. Mereka lupa bahwa mereka itu manusia. Sampai dehumanize istilahnya. Mereka tidak lagi dimanusiakan. Sampai mereka itu merasa dirinya itu tidak berbeda dengan tikus yang ada di tanah. Sedemikian buruknya yang namanya penjajahan itu. Dan Yusuf mengalami ini. Tetapi dalam prosesnya ini, di dalam penantian ini, dia belajar satu perkara, menanti-nantikan Tuhan. Dan di situ tanpa dia sadari,
karakter-karakter dirajut oleh Tuhan. Dan Tuhan mulai mengukir satu perkara baru, karakter di dalam diri Yusuf. Sebab pada waktunya ketika Yusuf siap diangkat, Tuhan permuliakan Yusuf sedemikian rupa. Sampai Yusuf sendiri berkata di dalam Kejadian 47, kalau 47 45, dia katakan gini, Tuhan menempatkan aku sebagai bapa atas Firaun. Sampai sebegitu rupanya Tuhan pakai Yusuf. Hanya satu perkara, Yusuf belajar menanti-nantikan Tuhan. Musa adalah orang yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Bilangan, firman Tuhan berkata gini, dari semua manusia, tidak ada manusia yang lembut hatinya seperti Musa. Tetapi Musa tidak lahir tiba-tiba lembut hatinya. Beberapa puluh tahun sebelumnya, Musa berada di istana Firaun sebagai anak muda yang penuh kegairahan. Dia melihat salah satu bangsanya dipukuli oleh tentara Mesir. Tanpa babi bu bebo, tanpa pikir panjang, Musa langsung membunuh tentara Mesir ini. Disembunyikan mayatnya di bawah pasir. Saudaraku, itu 40 tahun sebelumnya. Kemudian karena itu Musa lari ke padang gurun Midian. Dan dia bersembunyi di sana. Apa yang Musa lakukan? Nggak ada apa-apa. Nantikan Tuhan. Dalam proses itulah Tuhan rajut satu karakter baru. Musa tampil menjadi pribadi yang lembut hatinya. Tidak pernah ada manusia yang seperti Musa lembut hatinya. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, tidak pernah ada satu pribadi yang menggunakan otoritas Tuhan kecuali Tuhan Yesus sendiri seperti Musa. Musa sedemikian luar biasanya, Tuhan percayakan semua otoritas kepada Musa. Dan dia menggunakan otoritas itu seperti Tuhan Yesus pada waktu itu. Gak pernah tampil orang seperti Musa. Saudaraku, saya lihat apa kehebatan daripada Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa. Gak ada perkara apa-apa. Hanya belajar menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, karena Tuhan Allah kita lebih peduli untuk menciptakan, merajut karakter-karakter ilahi dalam dirimu. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar satu kisah tentang satu kelompok anak-anak Tuhan yang berada di pedalaman India. Saudaraku, anak-anak Tuhan ini mengalami musim kering paceklik yang luar biasa. Pada waktu itu semua hasil panen mereka gagal total. Karena hujan sudah lama nggak turun-turun. Kambing domba mereka semuanya mati. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, bertahun-tahun mereka mengalami kelaparan seperti itu. Satu persatu persediaan mereka mulai habis. Ada satu keluarga yang punya beberapa anak-anak kecil. Mereka datang ke rumah Tuhan. Dan pada waktu itu hamba Tuhan berbicara tentang apa yang firman Tuhan katakan di Mazmur 50 ayat yang ke-9 dan 10. Tuhan katakan kepada umatnya, jika aku lapar, aku tidak perlu ambil kambing domba dari rumahmu atau lembu sapi dari kandangmu. Sebab punyakulah semua binatang yang beribu-ribu di gunung-gunung dan di hutan. Saudaraku, anak itu pulang. Dia bertanya kepada maminya, Mami, kalau Tuhan itu Bapa kita, sekarang papa kita sudah nggak ada. Kalau Tuhan itu betul-betul Bapa kita, apa betul Bapa itu mempunyai beribu-ribu kambing domba dan binatang-binatang di hutan? Kenapa tidak 1-2 ekor diberikan kepada kita supaya kita bisa makan? Maminya berkata, oke, kamu belajar untuk sabar, berdoa, nantikan Tuhan. Saudaraku, anak itu berdoa, dia katakan, Bapa, kalau engkau betul-betul Bapa yang berkata di Mazmur 50, bahwa punyakulah kambing domba, lembu sapi yang ada di hutan, yang beribu-ribu banyaknya. Kalau aku lapar tidak perlu aku minta dari rumahmu, tidak perlu aku ambil dari kandangmu, karena semua ada dalam kekuasaanku. Berikan kami 1-2 ekor Tuhan, supaya kami dengan penduduk desa ini bisa makan. Saudaraku, beberapa waktu setelah itu tidak terjadi apa-apa. Sampai kemudian saudara tahu ada satu lembu dari satu jenis
sapi dari India, sapi liar namanya gaur. Gaur itu adalah seperti bison di Amerika atau di Kanada. Tubuhnya besar, perkasa. Ternyata kakinya terluka. Dengan tertatih-tatih nyasar masuk ke dalam desa itu. Dalam keadaan terluka, dipotong oleh penduduk desa itu. Semua penduduk itu bisa makan. Hari itu anak itu pulang, melihat bahwa ada sapi, ada gaur yang terluka. Dia lari pulang kepada maminya. Dia katakan, mami, Tuhan baru saja menjual 1 ekor sapi untuk kita makan. Saudaraku, pada waktu saya mendengar ini, mungkin ini perkataan sederhana daripada seorang anak kecil. Tetapi itulah perkataan Bapamu yang saudara dan saya perlu betul-betul memahami. Bahwa Tuhan memiliki segala-galanya. Kalau Tuhan belum bertindak hari ini, Tuhan masih sedang merajut satu karakter di dalam dirimu. Saudaraku, kalau saudara belajar, mengerti, minimal saya renungkan beberapa waktu. Ada beberapa perkara-perkara luar biasa yang akan tercipta di dalam dirimu ketika saudara belajar menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, saudara akan belajar untuk percaya sungguh-sungguh. Hampir 9 tahun saya kuliah di luar. Pada waktu saya mau kuliah, saya masih pacaran dengan istri saya. Dan saya katakan saya mau pergi untuk kuliah. Nanti selesai saya akan kembali dan kita akan menikah. Saudaraku, dalam proses 9 tahun itu, tentu banyak hal bisa terjadi. Saya bisa bertemu dengan orang lain. Saya bisa berubah pikiran. Tapi satu perkara saya lihat. Bagaimana pacar saya, istri saya itu percaya akan perkataan saya dulu sebelum saya pergi. Dan dengan bekal kepercayaan ini, dia menanti-nantikan Tuhan. Dia menanti-nantikan saya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, gereja hanya bisa belajar untuk dan berani berkata kepada Tuhan satu kali. Kalau saudara dan saya berdiri di hadapan tahta Tuhan. Dan Tuhan bertanya, apa buktinya engkau percaya kepadaku? Saudaraku, satu bukti yang saudara bisa sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, sampai hari ini, dalam segala perkara, jungkir balik hidupku, aku tetap menanti-nantikan akan janjimu. Itulah bukti yang paling efektif yang saudara bisa sampaikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kalau hari ini Tuhan hadir dalam mimpi saudara, Tuhan hadir dalam doa-doa saudara, dan Tuhan bertanya, do you love me? Do you really love me? Apa buktinya engkau mengasihiku? Tuhan, aku menanti-nantikan kau sampai hari ini. That's how much I trust you. Hal yang lain yang kita bisa belajar dari menanti-nantikan Tuhan ini, ada satu kesabaran, pasti akan ada kesabaran. Saudara akan dibuat sampai kepepet betul-betul, gak punya jalan lain. You have to learn to be patient. Karena kalau enggak, secara sehari-hari saudara enggak akan belajar kesabaran. Justru di dalam penanti-nantian inilah, saudara akan belajar sabar. Dan ide-ide, semua perkara, hikmat itu akan turun pada waktu saudara belajar untuk menjadi sabar. Di dalam penanti-nantian inilah, engkau akan melihat perlahan-lahan tangan Tuhan akan merajut kesabaran ini. Saudaraku, di dalam penanti-nantian, saudara juga akan belajar yang namanya bergantung total sama Tuhan. Kita tinggal di BSD, dari waktu ke waktu kita mengalami yang namanya mati listrik. PLN mati listrik. Begitu mati listrik, wah kita bingung. Apalagi saudara sedang melakukan satu perkara, bekerja, dan kemudian mati lampunya. Saudara bingung dan berusaha untuk cari tahu. Dari waktu ke waktu saya coba untuk telepon ke kanan, telepon ke kiri, telepon ke PLN. Ada apa masalahnya? Kemudian dicari tahu, oh ya ada gardu yang rusak. Dan itu perlu waktu. Berapa lama? Paling enggak 1-2 jam. Ya udah, mau bagaimana? Saudaraku, apa yang bisa saya lakukan selama 1-2 jam? Menunggu. Hanya bisa menanti-nantikan. Nggak bisa berbuat apa-apa. Karena betul-betul saya nggak bisa lakukan apa-apa. Setelah 1-2 jam lewat, apa yang terjadi? Listrik menyala. Dan saya mulai sadar bahwa saya bergantung sama PLN. Saya sangat perlu listrik. Betul saudara? Di dalam menanti-nantikan akan Tuhan, you will learn something.
Engkau akan belajar satu perkara. That you depend on God. Engkau bergantung sama Tuhan. Engkau sangat perlu akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya 41. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kuatnya. Dia akan terbang dengan sayap Raja Wali. Dia akan berlari tidak menjadi lelah. Dia akan terus berjalan tidak menjadi letih. Saudaraku, itulah yang akan saudara dan saya terima di dalam menanti-nantikan Tuhan. Hadiah di titik nadir akan saudara terima. Ketekunan itu akan saudara terima. Bukan hanya ketekunan, saudara akan terima yang namanya percaya. Saudara akan terima yang namanya kesabaran. Saudara akan terima yang namanya ketergantungan kepada Tuhan. Semua karakter-karakter mulia daripada Kristus sendiri. Itu terjadi ketika saudara belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, seringkali kalau ini terjadi dalam hidup saudara, belajar untuk Tuhan, apakah aku sedang masuk ke dalam masa penanti-nantian? Mungkinkah ini hari pertama untuk 13 tahun ke depan seperti Yusuf? Atau mungkinkah ini hari pertama untuk 40 tahun ke depan seperti Musa? Atau hari pertama seperti Abraham 25 tahun ke depan? Tetapi satu kali setelah semua ini selesai, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan menjadi pribadi yang total berbeda. Bahkan tidak dikenali oleh manusia biasa. Musa wajahnya berubah setelah proses penanti-nantian ini. Abraham namanya berubah setelah proses penanti-nantian ini. Yusuf bahkan wajahnya tidak dikenali oleh saudara-saudaranya setelah proses penanti-nantian ini. You will be a new person. Orang yang berbeda setelah penanti-nantian. Karena karakter Tuhan akan tercipta di dalam dirimu. Gereja Tuhan, saya ingin sampaikan. Bertahan, tekun, nanti-nantikan Tuhan Allahmu. Dan kau akan melihat, pribadimu akan berubah. Karaktermu akan berubah. Anakmu akan berubah, hidupmu akan berubah. Karena Tuhan peduli supaya hidupmu berubah. Tuhan bukan cuma peduli membuat saudara menjadi kaya raya. Bukan cuma peduli membuat saudara menjadi sukacita. Tapi Tuhan peduli supaya engkau menjadi seperti Kristus. Dan untuk itu, learn to wait upon the Lord. Saudara mau belajar menanti-nantikan Tuhan? Maka hidupmu akan berubah. Mari, tundukkan kepala. Saya undang worship leader, singers, para pemain musik. Buka hatimu, saudaraku, di hadapan Tuhan. Haleluya. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Saudaraku, hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami jalan buntu dalam hidupmu. Jalan berat yang tidak tahu ujungnya sampai di mana. Pandemik yang terus berkepanjangan. Ada banyak perkara yang memberatkan pikiran saudara. Sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya pun mengalami hal seperti itu. Dalam keadaan yang gak bisa berbuat apa-apa, saya diingatkan satu perkara. Wait upon the Lord. Nanti-nantikan Tuhan. Belajar untuk berserah kepada Tuhan. Bersyukur sebab engkau belum melihat apa yang Dia persiapkan di depan sana. Abraham tidak pernah tahu bahwa hidupnya akan menjadi buah bibir ribuan tahun setelah dia hidup. Bahwa dari rahimnya akan lahir satu bangsa yang dipilih, dikasihi, ditimang-timang sendiri oleh Tuhan. Musa tidak pernah tahu bahwa hidupnya akan berubah.
Wajahnya akan bersinar. Tidak pernah ada manusia yang wajahnya bersinar seperti Musa yang bersinar memancarkan kemuliaan Tuhan. Yusuf tidak pernah sadar bahwa dia akan berdiri di atas tahta Firaun, bahkan membapai Firaun, memberi makan seluruh muka bumi. Tapi dalam proses penanti-nantian itu, kalau dia bandingkan semuanya, waktu itu tidak ada artinya sama sekali. Sekarang Yusuf tahu, Musa tahu, Abraham tahu. Satu kali, you will know. Saudara pun akan tahu. Nantikan Tuhan hari ini. Kalau itu yang sedang saudara alami hari-hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, perjalanan hidupku berat Tuhan. Ada banyak hambatan di depanku. Aku gak melihat titik terang di depanku. Aku hanya tahu bermodalkan satu perkara, yaitu janji Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. Seperti pada sayap burung Raja Wali. Dia akan terbang tinggi dan tidak menjadi letih. Dia akan berjalan maju dan tidak menjadi lelah. Tuhan berperkara dalam hidupmu. Letakkan tanganmu dadamu sendiri. Katakan kepada Tuhanmu, lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira. Oh, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Di rumah Tuhan, di rumah masing-masing ataupun di Beth Shalom, dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan berikan kekuatan untuk menanti-nantikan Kau Tuhan Yesus. Tuhan bisikan satu janjimu kembali Tuhan ke telinga masing-masing Tuhan. Selipkan di dada mereka Tuhan Yesus, selipkan di dalam hati mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan masih sama. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Musa dan kepada Yusuf, Tuhan juga akan menilik umatmu. Satu kali kami akan melihat perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kekuatan untuk menanti-nantikan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam proses penantian ini Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Mari saya undang saudara semua bangkit berdiri. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah sampaikan kepada kami umat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu siap hidup benar di hadapan-Mu, menanti-nantikan Kau seperti gadis-gadis bijaksana yang selalu siap menanti-nantikan mempelai itu datang. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Engkau sekali-kali tidak akan pernah disebut sebagai yatim piatu. Karena Tuhan Allahmu terus memelihara hidupmu. Nanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan melihat pelangi kasih-Nya
akan terjadi satu kali nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.